Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herunisa Indrayani. Saya dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan membuat sebuah video yang menjelaskan bahwasanya Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia. Baiklah, saya akan menjelaskannya. Al-Quran Al-Quran tidaklah asing terdengar di pikiran kita maupun di telinga kita ya. Al-Quran itu ya sebuah kitab suci yang diturunkan oleh Allah SWT untuk umat Islam sebagai petunjuk atau jalan ketakwaan diri manusia. Al-Quran itu ya sebagai pedoman hidup, sebagai petunjuk, sebagai langkah kehidupan manusia untuk menuju dan menjaga dirinya dari keselamatan, untuk menuju jalan keselamatan dari jalan keburukan. Agama Allah yang telah ditentukan dalam Al-Quran, meskipun dalam akalnya, meskipun dalam jiwanya, keturunan, serta dengan keselamatannya sendiri. Manusia merupakan hamba Allah yang sangat mulia ya, hamba Allah. Jadi manusia itu tidaklah aneh, atau mungkin itu sudah menjadi sewajarnya manusia itu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ketakwaan kepadanya, melakukan semua perintahnya, menuruti apa semua yang disuruhnya, terutama mengerjakan sholat, membaca Al-Quran, karena ya Al-Quran itu memang sebagai pedoman hidup bagi manusia. Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia, sebagai petunjuk pembimbing ke arah jalan yang benar, sebagai pembuka jalan keselamatan, dan sebagai jalan kita menuju dari dunia menuju akhirat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 2, Allah telah menyatakan yang berbunyi, "Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin." Kitab Al-Quran tidak ada keraguan kepadanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Shadaqallahul azim. Ya, jadi tidaklah mungkin atau tidaklah masuk akal gitu jika manusia tidak mengamalkan Al-Quran ya. Padahal sudah jelas-jelas Allah telah menegaskannya dalam sebuah Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita ya. Jadi Al-Quran juga disebut sebagai Al-Furqan atau pemisah dari yang benar ke yang buruk, atau dari yang buruk ke yang benar gitu. Jadi kita tuh sudah ditentukan oleh Allah SWT itu menuju dari langkah-langkah. Kita tuh sudah diberikan sebuah posisi dari yang buruk menuju ke yang baik, dari yang tidak benar menuju yang benar, itu kita sudah diatur oleh Allah SWT. Kita tinggal menjalaninya saja. Dan jika kita selalu mengamalkan Al-Quran, menanamkan Al-Quran dalam kehidupan kita, menjadikan Al-Quran sebagai prioritas kita yang mengutamakan dalam hidup kita, niscaya Allah akan memberikan kita nikmat dan hidayahnya dalam kehidupan kita ini, terutama dalam bimbingannya sendiri ya. Ada 4 cara untuk mengamalkan Al-Quran, yaitu menghafalkannya, melafalkannya, menaburinya, dan mengamalkannya. Al-Quran sendiri itu kita tuh jika kita menghafalkannya, Masya Allah, pahalanya sangat tidak terhingga ya, apalagi kita itu sampai mengamalkannya. Dan jika kita selalu mengamalkannya, kita akan dapat banyak pahala loh. Dan pahala itu bukan cuma untuk kita, tapi untuk kedua orang tua kita, untuk menyelamatkan diri orang tua kita dari akhirat, dari neraka sendiri. Kita telah membangunkan syurga jika kita menghafal dan melafalkan Al-Quran itu sendiri. Al-Quran itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam menuju zaman Nabi Muhammad alaihissalam. Jadi para rasul itu menunjukkan keumatan umat Nabi Muhammad itu menuju kehidupan umat Islam itu sudah mulai meninggalkan ajarannya ya. Sekarang itu udah banyak banget gitu yang gak mengamalkan Al-Quran itu. Semoga sifat yang tidak mengamalkan itu jauh dari diri kita ya, terutama untuk kelas 11 IPS 3 ya. Dan ya itu tuh harus dalam kehidupan kita itu harus mensisatkan lainnya itu terbesar dalam abadi Nabi Muhammad SAW. Itu kita harus sering banget mengamalkannya, karena bagi umat Islam Al-Quran itu adalah jalan satu-satunya menuju pintu surga. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika saya ada melakukan kesalahan dalam berbicara atau dalam tingkah laku, saya mohon maaf, karena kebenaran hanya kepada Allah dan kesalahan hanya ada di dalam diri saya sendiri. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.